Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan dengan topik lingkungan. Kita mulai dengan soal nomor 1. Suatu lingkungan dapat dikatakan seimbang apabila suatu lingkungan itu akan seimbang ya apabila sudah jelas bahwa komponen biotik dan abiotiknya berada dalam komposisi yang proporsional dan stabil. Untuk nomor 1 tidak saya bahas begitu panjang ya. Kita lanjut langsung ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang hidup di dalamnya itu disebut dengan daya dukung lingkungan, ya jawabannya. Sementara yang lain-lainnya adalah, ya kita lihat, daya lenting lingkungan, ya daya lenting lingkungan itu adalah, ya saya ulangi lagi, daya lenting lingkungan itu adalah kemampuan suatu lingkungan untuk kembali pulih ke keadaan yang seimbang. Jadi artinya seperti ini, misalnya suatu lingkungan mengalami suatu perubahan sehingga mengalami kerusakan. Apabila lingkungan tersebut dapat kembali pulih ke keadaan yang seimbang seperti sedia kala, maka itulah yang dinamakan dengan daya lenting lingkungan. Suatu lingkungan jika memiliki daya lenting yang tinggi, maka kecepatan dia untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang itu cepat. Sementara kalau daya lenting lingkungannya itu rendah, maka kemampuan suatu lingkungan untuk kembali ke keadaan yang seimbang itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, biomagnifikasi itu adalah proses perpindahan polutan biasanya berupa pestisida yang mengikuti arah dari rantai makanan dimulai dari produsen dan akhirnya akan terakumulasi atau menjadi semakin pekat pada karnivora tingkat paling atas atau pada manusia. Jadi contohnya seperti ini ya untuk biomagnifikasi. Jadi misalnya ada pestisida mencemari air. Di air maka pestisida tersebut itu akan terserap oleh tumbuhan atau organisme yang mampu melakukan fotosintesis seperti fitoplankton. Awalnya yang ada di dalam tubuh fitoplankton itu jumlahnya kecil. Namun ketika fitoplankton itu dimakan oleh ikan kecil tidak mungkin memakan fitoplankton sedikit, tetapi satu ekor ikan kecil akan memakan sejumlah besar fitoplankton. Dengan demikian di dalam tubuh ikan kecil, maka jumlah pestisida itu akan menjadi lebih besar atau lebih pekat dibanding dengan yang ada di dalam tubuh fitoplankton. Lalu selanjutnya, apabila ikan kecil itu dimakan oleh ikan besar, maka karena ikan besar memakan lebih dari satu ekor ikan kecil, maka di dalam tubuh ikan besar itu akan terakumulasi pestisida dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding yang ada di dalam tubuh ikan kecil. Sehingga semakin panjang rantai makanan, maka pestisida atau zat pencemar itu akan terakumulasi semakin pekat di dalam karnivora tingkat tinggi. Apabila karnivora tingkat tinggi itu dimakan oleh manusia, misalnya manusia memakan ikan besar, maka polutan yang paling besar itu adanya adalah pada tubuh manusia. Jadi semakin pekat di situ. Itu peristiwanya namanya adalah biomagnifikasi. Selanjutnya bioremediasi. Bioremediasi itu adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk mengubah struktur polutan yang tadinya itu berbahaya menjadi kurang berbahaya atau bahkan tidak berbahaya. Itu bioremediasi. Ingat ya, bioremediasi memanfaatkan mikroorganisme. Kemudian eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah peristiwa munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air sehingga menyebabkan tumbuhan air seperti eceng gondok menjadi tumbuh subur atau dinamakan dengan blooming. Peristiwa ini dapat terjadi misalnya adalah karena petani memupuk tanamannya secara berlebihan. Lalu terjadi hujan. Pupuk tersebut itu akan larut dalam air hujan dan air hujan itu akan mengalir kemudian menuju ke tempat yang lebih rendah, misalnya ke sungai-sungai. Di sungai itu kemudian menyebabkan tumbuhan sungai seperti eceng gondok misalnya atau tumbuhan danau dan seterusnya itu mendapatkan nutrien dalam jumlah yang banyak sehingga eceng gondok ini tumbuh dengan subur.
Suburnya eceng gondok ini atau tumbuhan-tumbuhan air lainnya itu menyebabkan sinar matahari menjadi sulit untuk menembus perairan. Nah, sehingga mikroorganisme air yang memerlukan cahaya matahari seperti fitoplankton itu akan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Dapat kita bayangkan apabila fitoplankton tidak dapat melakukan fotosintesis, maka zooplankton tidak akan bisa mendapatkan fitoplankton. Artinya zooplankton tidak mendapatkan makanan. Kalau zooplankton tidak mendapatkan makanan, maka konsumennya zooplankton itu juga tidak akan mendapatkan makanan. Maka itu dapat menyebabkan kematian dari hewan-hewan air. Baik ya, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 3. Pada soal nomor 3, aktivitas pertanian dengan sistem monokultur dapat mengakibatkan perubahan lingkungan berupa ya. Monokultur itu artinya adalah menanam satu jenis tanaman saja. Nah, kalau tanaman yang ditanam itu hanya satu jenis, maka konsumen primernya itu pasti pemakan tumbuhan tersebut saja yang ada di situ. Nah, sehingga karena konsumen primernya hanya satu jenis, maka konsumen sekundernya juga yang memakan konsumen primer yang ada di tempat tersebut. Kalau konsumen primernya hanya satu macam, ya bisa jadi konsumen sekundernya juga hanya satu macam. Nah, sehingga lama-kelamaan itu dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Nah, itu demikian. Selain itu, pertanian dengan sistem monokultur dengan menanam satu jenis tanaman seperti ini, itu dapat menyebabkan tanaman tersebut jenis zat anorganik yang dibutuhkannya adalah sama. Jadi misalnya tanaman padi. Padi membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang banyak. Kalau setiap tahun ditanamin padi secara terus-menerus tanpa diganti dengan tanaman lain atau ditambah dengan tanaman lain, maka lama-kelamaan pada tanah tersebut nitrogennya akan semakin berkurang, bahkan lama-kelamaan akan habis. Nah, sehingga penanaman sistem monokultur ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah ya. Kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Pada soal nomor 4, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pertanyaannya, suatu zat dikatakan sebagai polutan apabila memenuhi kriteria yang terdapat pada nomor. Nah, suatu zat akan dikatakan sebagai polutan itu apabila jumlahnya melebihi normal. Kalau jumlahnya baru sedikit, misalnya katakanlah di halaman kita ada satu kaleng bekas atau satu botol bekas, yaitu belum dapat dikatakan sebagai pencemar. Tapi kalau terdapat tumpukan botol, tumpukan kaleng, dan seterusnya, nah itu karena sudah melebihi batas normal, maka itu sudah dikatakan sebagai polutan atau pencemar. Ya. Kemudian yang kedua, polutan tidak hanya berasal dari bahan anorganik saja, tetapi juga berasal dari bahan organik. Menyebabkan bau yang tidak sedap, misalnya tinja dan seterusnya itu, nah itu juga dinamakan sebagai polutan. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ini yang benar ya. Jadi, misalnya harusnya tinja itu adanya adalah bukan di halaman rumah kita, tapi di dalam septic tank. Nah, kalau berada di halaman rumah kita, maka itu dinamakan sebagai polutan, berada pada tempat yang tidak semestinya. Kemudian ada juga yang benar, yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Tetapi waktu dibandingkan dengan beradanya barang atau zat tersebut pada suatu tempat yang tidak semestinya itu jauh lebih tepat berada pada tempat yang tidak semestinya dan jumlahnya yang melebihi batas normal. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Pada soal nomor 5, limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik dan anorganik. Limbah organik yang mencemari perairan dapat mengakibatkan kalau limbahnya adalah limbah organik, maka akan menyebabkan banyak mikroorganisme pengurai. Dengan demikian, karena mikroorganisme pengurai itu dalam menguraikan memerlukan oksigen untuk hidupnya, untuk energinya, maka dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut. Demikian. Kalau eutrofikasi karena pupuk yang berlebihan tadi.
Selanjutnya eceng gondok yang pesat juga karena pupuk yang berlebihan. Terganggunya aktivitas fotosintesis pada fitoplankton akibat banyaknya tumbuhan air yang tumbuh dengan pesat. Ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 6. Pada soal nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan-pernyataan yang benar tentang parameter kimia kualitas air terdapat pada nomor. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu masing-masing. Nah, di sini sudah saya buatkan ya. Ya, yang lain kita jauhkan dulu. DO atau dissolved oksigen adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Semakin banyak oksigen yang terlarut dalam air itu menyatakan bahwa semakin bagus kualitas air itu. Atau dapat dengan kata lain, air semakin bersih kalau nilai DO-nya semakin tinggi. Lalu selanjutnya BOD atau biochemical oxygen demand itu adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Dengan demikian semakin tinggi nilai BOD, maka semakin jelek airnya atau semakin tercemar air tersebut. Karena semakin banyak mikroorganisme yang menguraikan bahan organik itu artinya adalah semakin banyak zat organik yang mencemari air tersebut. Itu demikian. Nah, dengan demikian air yang baik itu adalah air yang DO-nya tinggi. Saya kasih panah ke atas. Kemudian BOD-nya rendah. Nah, itu adalah kriteria air yang baik atau air dengan kualitas yang bagus atau air bersih. Sebaliknya air tercemar itu adalah air yang jumlah DO-nya itu rendah dan BOD-nya tinggi. Nah, sudah cukup jelas ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 6. Pernyataan yang benar tentang parameter kimia kualitas air terdapat pada nomor. Kita lihat ya, DO merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme. Salah ya, karena ini bukan DO, tapi ini adalah BOD, bukan DO. Lanjut, semakin besar nilai BOD, semakin tinggi tingkat pencemaran air. Benar. Kemudian pH air bersih yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Ini artinya pH netral ya. Air yang baik itu adalah yang pH-nya netral. Benar, nomor 3. Kemudian semakin kecil nilai DO, semakin rendah tingkat pencemaran air. Terbalik, harusnya semakin kecil nilai DO, maka semakin tinggi tingkat pencemaran air. Nah, maka yang benar adalah nomor 5, yaitu nilai BOD diperoleh dari selisih oksigen terlarut awal dengan oksigen terlarut akhir. Jadi kalau oksigen terlarut awal adalah 10, oksigen terlarut akhir itu adalah 2, berarti diperlukan 8 DO ya, oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Berarti 2, 3, dan 4 yang C. Jadi kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius. Bahan bakar fosil berarti minyak-minyak bumi ya, bensin, solar, dan seterusnya. Nah, pembakaran bensin, solar, dan seterusnya itu dapat menyebabkan munculnya gas karbon dioksida. Karbon dioksida di udara itu dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, mengapa demikian ya? Tingginya kadar CO2 di udara itu dapat menyebabkan sinar matahari itu bisa masuk, sementara mau dipantulkan lagi oleh bumi keluar, itu tertahan oleh gas karbon dioksida. Akibatnya, sinar matahari yang tidak bisa menembus akumulasi gas karbon dioksida ini menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin lama semakin meningkat. Jadi seperti misalnya rumah kita terbuat dari kaca, sinar matahari bisa masuk, tapi mau keluar lagi tidak bisa, terperangkap. Sehingga di dalam rumah kaca itu suhunya tinggi. Nah, itu demikian. Nah, itu yang dinamakan sebagai efek rumah kaca. Nah, kalau gas CFC ini bukan menyebabkan efek rumah kaca, tetapi gas CFC itu menyebabkan menipisnya lubang ozon. Kemudian yang menyebabkan terjadinya hujan asam bukan PO4, tetapi SOX dan NOX.
Jadi SO2 dan NO2, sulfur yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, kemudian yang menyebabkan kematian tumbuhan ini adalah hujan asam, ya, bukan gas NH3. Baik, kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 8. Pada soal nomor 8, hutan yang dijadikan areal perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan kestabilan ekosistem di daerah tersebut. Dampak pembentukan lahan perkebunan itu dapat menyebabkan, nah kalau perkebunan itu tentunya adalah menanam tanaman satu jenis atau dinamakan dengan monokultur. Tadi sudah kita bahas, maka dampak yang akan timbul itu adalah menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, jadi dampak bagi ekosistem tersebut. Jadi organisme-organisme yang seperti katakanlah seperti orang utan, kemudian harimau, kemudian ular piton dan seterusnya, itu akan tersingkir, akan punah. Mengapa ya? Karena mangsanya itu tidak ada. Karena mangsanya itu tidak dapat hidup karena tumbuhan atau produsen yang dibutuhkan oleh mangsanya itu sudah diganti dengan tanaman monokultur. Nah, itu demikian. Kalau berkurangnya fungsi hutan sebagai pensuplai oksigen sudah jelas ya. Kemudian berkurangnya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida juga sudah jelas. Tetapi bagi ekosistem dampak yang paling besar itu adalah menurunnya keanekaragaman hayati pada hutan tersebut. Lanjut dengan nomor 9. Penggunaan alat pendingin, pengharum ruangan, penyemprot obat pembasmi serangga memberikan andil dalam peningkatan kadar polutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius karena, nah, kalau alat-alat pendingin, pengharum ruangan, dan seterusnya ini menggunakan freon. Freon itu dapat menyebabkan polutan berupa gas CFC yang menyebabkan tipisnya ozon. Nah, jadi freon itu dapat bereaksi sehingga menimbulkan klorofluorokarbon atau CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sekali lagi, yang menyebabkan efek rumah kaca bukan SO2, NO2, tetapi adalah CO2. Yang menyebabkan pemanasan global itu adalah CO2, tetapi bukan disebabkan karena alat pendingin dan pengharum ruangan. Ya. Hujan asam sekali lagi disebabkan oleh gas sulfur. Kemudian yang menyebabkan kematian hewan adalah gas karbon monoksida, tapi bukan disebabkan karena alat pendingin atau pengharum ruangan, melainkan disebabkan karena asap kendaraan yang terurai secara tidak sempurna, gas karbon monoksida. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Perhatikan beberapa limbah domestik berikut. Limbah yang bersifat non-biodegradable ditunjukkan oleh nomor, berarti yang tidak dapat didekomposisi atau diuraikan. Yang tidak dapat diuraikan adalah kantong plastik, kaleng minuman, kemudian botol plastik, ya. 1, 2, dan 5. Atau bahan-bahan yang sifatnya adalah anorganik, ya. 1, 2, dan 5. B, ya. Oke, lanjut nomor 11. Hutan mangrove di perairan Indonesia sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Namun, keberadaan hutan mangrove di Indonesia semakin menipis. Hal tersebut terjadi karena banyaknya area hutan mangrove yang beralih fungsi untuk pemenuhan kebutuhan komersil. Langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kerusakan hutan mangrove, nah, yang paling tepat itu adalah bukan menyiapkan lahan pengganti, karena ini bukan mencegah, tapi mengobati, ya, mengatasi. Kemudian menghijaukan kembali hutan mangrove juga bukan mencegah. Menghukum pelaku perusakan hutan mangrove itu tidak efektif, ya. Mengadakan lomba makin tidak efektif lagi. Nah, yang paling efektif itu adalah membuat peraturan perundang-undangan. Jadi artinya kalau dengan menggunakan peraturan perundang-undangan bisa jadi hutan mangrove itu dikelola. Dikelola itu dengan cara bagaimana? Ya, apakah dijadikan sebagai tempat wisata? Nah, dan seterusnya. Jadi bukan dengan cara menghukum, ya. Jadi ada undang-undangnya, ada aturannya yang menyebabkan perusakan hutan mangrove itu akan dicegah, ya.
Baik, kita lanjutkan kembali dengan soal nomor berikut, yaitu soal nomor 12 ya. Di daerah perkotaan, jumlah kendaraan bermotor dan pabrik semakin meningkat. Terjadinya peningkatan tersebut mengakibatkan kadar karbon dioksida di udara juga mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kadar karbon dioksida tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Salah satu upaya untuk mengurangi kadar karbon dioksida, dapat dilakukan dengan cara untuk menguranginya berarti dapat dilakukan dengan cara udah jelas, yaitu menggalakkan penanaman tumbuhan. Meningkatkan pajak kendaraan bermotor tidak efektif bagi orang yang penghasilannya tinggi. Mengadakan penyuluhan pernapasan ya menyuluh, tetapi kalau udaranya kotor ya tentunya orang tetap menghirup udara yang kotor. Kemudian membuat saringan karbon dioksida juga tidak efektif. Melarang pemakaian kendaraan bermotor itu juga tidak efektif ya. Lanjut dengan soal nomor 13. Perhatikan beberapa usaha pengelolaan lingkungan berikut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air itu terdapat pada nomor pencemaran air. Ya. Kalau reboisasi ini adalah untuk pencemaran udara. Mengolah limbah industri ini untuk pencemaran air, betul. Melakukan bioremediasi ini adalah untuk pencemaran tanah. Kemudian membuat penampungan limbah ini untuk pencemaran air. Kemudian menjalankan program Langit Biru ini adalah untuk pencemaran udara. Ya, dengan demikian adalah 2 dan 4. Ya, lanjut ke soal nomor 14. Pencemaran tanah dapat disebabkan adanya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Apabila pencemaran ini terus dibiarkan, dapat mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk mencegah pencemaran tanah, yaitu dengan untuk dapat mencegah pencemaran tanah, maka satu-satunya jalan tadi ya program Langit Biru untuk udara. Stasiun pemantau kualitas pencemaran udara untuk udara. Tangki resapan untuk pencemaran air. Untuk tanah yang ini, ya mengurangi bahan pencemar melalui prinsip 5R. Menggalakkan penanaman pohon angsana juga untuk udara. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 15. Pernyataan tentang limbah yang benar berikut ini adalah sisa sayuran dapur dan sisa sabun cuci limbah organik, salahnya adalah pada sisa sabun cuci. Kemudian sampah plastik dan daun kering adalah limbah organik, salahnya di sampah plastik. Kotoran hewan dan sampah botol plastik adalah limbah anorganik, salahnya di kotoran hewan. Daun kering dan kotoran hewan adalah limbah anorganik, salah. Sebenarnya adalah limbah organik. Sisa sabun cuci dan sampah botol plastik adalah limbah anorganik. Benar, ya. Mudah sekali. Jangan sampai kalian tidak tahu mana limbah organik, mana limbah anorganik. Karena di kota-kota besar atau di tempat-tempat tertentu seperti di bandara misalnya ya, itu sudah ada tempat-tempat sampah yang terpisah antara limbah organik, limbah anorganik. Lanjut soal nomor 16. Limbah cair yang bersifat biodegradable dapat diolah di suatu instalasi pengolahan air limbah atau yang disingkat dengan IPAL secara biologis. Metode pengolahan ini tentunya memanfaatkan mikroorganisme, tapi bukan untuk menurunkan DO. Tapi menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan polutan. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 17. Pengolahan limbah metode konvensional secara fisik dapat dilakukan karena secara fisik dapat dilakukan dengan cara menyaring limbah dari bahan-bahan polutan yang mengapung, disaring. Kalau lumpur aktif ini menggunakan cara biologis. Menambahkan bahan kimia berarti secara kimiawi. Membuang limbah langsung ke tanah ini adalah bukan metode pengolahan limbah. Menambahkan mikroorganisme ke dalam limbah itu adalah
metode bukan fisik, tetapi metode biologis. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 18. Pada saat melakukan praktikum mengenai perkecambahan kacang hijau, Amal menggunakan gelas plastik bekas air mineral sebagai tempat perkecambahan. Dalam praktikum tersebut, Amal telah melakukan tindakan penanganan limbah ramah lingkungan yang disebut. Oke, sekarang kita terjemahkan satu persatu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Repair itu artinya adalah memperbaiki suatu barang dari yang kurang layak pakai menjadi layak pakai. Jadi misalnya, sepatu kita rusak. Dibetulkan atau diperbaiki ke tukang sol sepatu. Nah, sepatu ya tetap menjadi sepatu, cuma diperbaiki saja, itu namanya repair. Replace artinya mengganti barang sekali pakai dengan yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya misalnya styrofoam, ya, makan dengan menggunakan piring styrofoam. Itu barang sekali pakai. Nah, itu bisa kita ganti dengan piring, termasuk kita menggunakan tisu. Tisu dapat kita ganti dengan menggunakan sapu tangan, karena sapu tangan dapat digunakan berulang kali, kalau tisu hanya satu kali. Kemudian yang selanjutnya adalah recycle. Recycle ini mengubah suatu barang bekas pakai menjadi barang bermanfaat lainnya, yang bentuknya berbeda. Jadi misalnya botol dijadikan sebagai mainan anak-anak, atau misalnya kaos kaki dijadikan sebagai bahan pembuat boneka, ya, dan seterusnya. Itu namanya recycle atau proses mendaur ulang. Reduce itu artinya menghemat atau mengurangi pemakaian suatu barang. Jadi menghemat. Jadi misalnya, katakanlah misalnya mencuci, katakan mencuci ya, mencuci menggunakan deterjen. Deterjen itu dapat dibilas baru bersih apabila dibilas sebanyak 3 kali. Nah, apabila menggunakan deterjen yang dapat dibilas dengan 1 kali bilasan sudah bersih, itu namanya reduce, ya. Selanjutnya reuse. Reuse menggunakan kembali barang tanpa mengubah aslinya, tidak diapa-apakan. Jadi misalnya gelas bekas air mineral, lalu digunakan untuk menanam biji. Nah, gelas itu kan tidak diapa-apain, tidak diubah, tidak diapa-apain, itu namanya adalah reuse, digunakan ulang. Ya. Sudah cukup jelas saya rasa, ini tidak sulit juga ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Maka yang dilakukan oleh Amal itu adalah tergolong reuse, ya, digunakan kembali tanpa mengubah aslinya, ya. Lanjut nomor 19. Ya, Aisyah terbiasa mencuci pakaian dengan melakukan 3 kali bilasan. Tapi akhir-akhir ini dia mulai menggunakan pewangi sekali bilas. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dengan demikian, dia hanya memerlukan 2 kali bilasan setiap mencuci. Hal yang dilakukan Aisyah tersebut dapat mengurangi volume limbah air. Teknik yang dilakukan Aisyah termasuk penanganan limbah dengan prinsip. Sudah jelas, prinsipnya adalah reduce, ya, D. Terakhir, nomor 20. Oke, nomor 20. Salah satu metode ramah lingkungan yaitu dengan menerapkan prinsip recycle. Contoh peristiwa yang menerapkan prinsip tersebut, ingat recycle tadi mendaur ulang. Jadi barang yang awalnya A, kemudian diubah menjadi B, dan dapat digunakan lagi setelah menjadi B, seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, misalnya adalah mengumpulkan botol plastik bekas untuk diolah menjadi mainan anak-anak. Ya. Kalau yang B mengganti kantong plastik dengan keranjang saat belanja, itu artinya reduce, itu artinya adalah replace, ya, di-replace, dapat digunakan berulang kali kalau keranjang. Menggunakan pakaian bekas untuk lap pembersih berarti ini adalah reuse. Kemudian menggunakan ember bekas untuk menanam bunga ini adalah reuse, juga mengganti tisu dengan sapu tangan ini adalah reduce, ya. Baik ya, sampai di sini pembahasan soal latihan tentang lingkungan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian dan semoga sukses mendapatkan nilai yang maksimal di ulangan harian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.